Hai guys, welcome back to Roll Chess. Apa kabar sobat pecinta catur? Semoga kalian di sana sehat dan sukses selalu pastinya. Saya selalu mendoakan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini dan mari kita bahas partai antara Lee Kwang Lim berhadapan dengan Magnus Carlsen dalam turnamen Airting Master yang sudah memasuki babak quarter final dengan sistem gugur dan mereka akan bermain sebanyak 4 kali. Masing-masing pemain memiliki kesempatan bermain dengan 2 kali megang buah putih dan 2 kali bermain dengan buah hitam. Ya, ada siapa aja pemain yang sudah lolos ke babak quarter final atau 8 besar, teman-teman? Yaitu ada Esipenko yang berhadapan dengan Erik Hansen, Ian Nepomniachtchi berhadapan dengan Vincent Keimer, Magnus Carlsen berhadapan dengan Lee Kwang Lim, dan ada Artemiev yang berhadapan dengan Ding Liren, teman-teman. Nah, kita akan bahas salah satu dari 4 partai yang dimainkan antara Lee Kwang Lim lawan Magnus Carlsen. Dan menurut saya ini partai yang sangat menarik karena ini partai penentuan, yaitu partai terakhir dari 4 game yang dijadwalkan ya teman-teman. Nah, dari skor 3 kali permainan, Magnus mengantongi selisih 1 poin, dimana di game pertama dia mengalahkan Lee Kwang Lim, sementara di babak kedua dan ketiga dia remis. So, apabila Lee Kwang Lim berhasil menang di partai ini, maka partai akan berlanjut lagi dan akan bermain lagi untuk menentukan siapa yang akan lolos ke babak semifinal. Nah, jika hasilnya seri, maka Magnus Carlsen sudah cukup untuk lolos ke babak semifinal. Langsung saja kita bahas Lee Kwang Lim memulai dengan D4. Lee Kwang Lim merupakan pecatur dari Vietnam yang pernah menjadi juara dunia catur blitz. Dan elo rating catur standarnya dia memiliki 2700 lebih, teman-teman. Pecatur secara elo rating yang paling tinggi di Asia Tenggara dan dia tinggal di Amerika Serikat. Satu grup dengan Wesley So di bawah arahan Susan Polgar, kakak dari juara dunia wanita Judith Polgar, dan Susan Polgar juga mantan juara dunia wanita. Ya, D4 Magnus menjawab dengan D5, C4, N6, kuda C3, C5, kemudian pion C makan D5, pion C makan D4. Ini merupakan Queen Gambit decline dengan variasi semitaras ya teman-teman, dengan ciri khas C5 ini. Kemudian menteri A4 skak, gajah D7, menteri D4, pion E makan D5, menteri D5. Nah, kalau secara materi ya di sini Lee Kwang Lim unggul 1 pion. Ya, Magnus memang memberikan 1 pion untuk Lee Kwang Lim, tapi apa sih yang dimau oleh Magnus? Apa idenya? Ya, bahwa Magnus ingin perkembangan buahnya lebih cepat dengan mengorbankan 1 pion ini. Kemudian kuda F6 memberikan pion di petak B7 dan tidak mau menolak menteri D1. Nah, apa yang akan terjadi jika makan? Tentu ini akan jadi pertanyaan. Ya, jika makan maka hitam akan menjawab kuda C6. Kemudian bagaimana jika mundur menterinya? Menteri ke petak B3, lalu langkahnya apa? Benteng B8. Kemudian menteri D1 dan gajah B4. Ya, hitam kalah 2 pion, teman-teman. Tapi kenapa berani? Karena perkembangan buahnya lebih cepat. Coba lihat. Pergerakan dan perkembangan buah dari putih ini masih stuck dalam posisi awal. Ya, jelas bagi Elite Grandmaster ini tidak baik. Makanya setelah menteri D5, kuda F6, dia tidak ambil lagi pion B7, tapi Lee Kwang Lim mundur menteri D1. Gajah C5 dimainkan oleh Magnus Carlsen, kemudian kuda F3 dan kuda C6. Dan kemudian E3, rokade, dan gajah E2. Menteri E7 dimainkan oleh Magnus Carlsen, kemudian Lee Kwang Lim rokade, dan Magnus Carlsen kuda E5. Ya, mencoba menukar kuda di petak F3 dengan kuda E5. Ini tujuannya apa ya? Magnus ingin mengaktifkan gajah terangnya untuk membantu serangan dan ingin mendapatkan menteri di petak center untuk menyerang di sisi diagonal E5 sampai ke petak H2 dan kemudian menyusun gajah D6. Ya, kekurangan ya, kelemahan dari Lee Kwang Lim sampai langkah ke-12 ini adalah gajah gelapnya nih belum keluar, teman-teman. Karena mengambil 1 pion tadi. Kemudian jelas menolak di sini Lee Kwang Lim, kuda D4. Kuda C6 kembali dimainkan oleh Magnus Carlsen. Kembali coba menukar. Ya, perlu diketahui ya bahwa hasil remis saja udah cukup untuk Magnus Carlsen, teman-teman. Jadi dia coba menyederhanakan dan Lee Kwang Lim A3 di sini. Dan A5 Magnus Carlsen mencegah B2 B4. B3 benteng A D8 memberikan tekanan sinar X kepada menteri di petak D1.
Li Kuang Lim kuda B5 menguatkan kuda di petak D4. Ya, Magnus tukar kudanya, kuda D4, gajah D4, menteri D4. Ya, kemudian Magnus gajah B5, ancam menteri dan mengancam gajah di petak E2. Ya, tidak mau melakukan pertukaran Li Kuang Lim jelas tidak cukup ya di sini, dan menteri B2 dia memilih. Gajah tukar gajah, menteri makan gajah. Nah, bisakah teman-teman tebak langkah berikutnya untuk Magnus Carlsen untuk memulai serangan ini dan mengambil keuntungan dari perwira Li Kuang Lim yang belum keluar dengan sempurna. Gajah di petak C1 ini. Ya, tepat sekali jika kalian menempatkan kuda petak E4. Itu merupakan understanding posisi, atau kalian mulai mengerti nih teknik posisi. Kalian harus melakukan apa dalam posisi lawan belum siap perwiranya. Kuda E4. Nah, di sini Li Kuang Lim cari jalan lain untuk perkembangan gajah gelapnya dengan A4. Ya, Magnus benteng FL8, gajah A3 ancam menteri, Magnus menteri E6, B4, Magnus masuk benteng D2, menteri B5 mendapatkan tanda tanya 2. Ada apakah gerangan yang seharusnya langkah menteri E1 dijalankan? Coba pause videonya dan coba teman-teman cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa indikator Stockfish melakukan indikasi itu merupakan langkah blunder? Dan coba evaluasi secara mendalam supaya teman-teman dapat julukan sebagai titisan Michael Tal. Ya, selamat jika kalian menemukan langkah kuda makan petak F2. What's wrong? What happened if I take knight on F2? Apa yang akan terjadi kalau misalkan putih makan kuda di petak F2, guys? Ya, kalian pasti sudah tahu jika benteng mengambil kuda di F2, maka benteng makan benteng, raja makan benteng, maka menteri E3, raja F1, kemudian menteri F4, raja G1, menteri D4, dan terkena benteng di petak A1, teman-teman. Digoyang raja putih, ya. So, kita nggak boleh nih makan kuda di petak A2. Benar banget. Lalu, apa yang jadi pilihan bagi pemain putih setelah kuda F2? Ya, saya akan menjawab dengan gajah C1. Tapi ini juga bukan langkah yang tepat, karena harusnya menteri G5. Nah, lalu hukuman apa yang akan didapatkan oleh putih? Punishment apa yang bisa hitam lakukan untuk putih, teman-teman? Sekali lagi, saya ingin ajak teman-teman untuk menebak puzzle permainan Magnus lawan Li Kuang Lim ini. Coba pause videonya. Ya, tepat sekali, langkah yang tepat adalah kuda H3 skak. Can I take knight on H3? Bisakah saya makan kuda yang diberikan secara gratis ini? Bisa, teman. Lalu apa yang akan terjadi bagi putih? Apa yang akan dilakukan hitam? Menteri ke petak G6. Anda luar angkasa. Ya, tepat sekali jika Anda menemukan langkah ini. Karena skak dan raja H1, maka raja terpendel. Terpendel. Raja akan mati, teman-teman, dengan menteri G2. So, ya berarti nggak bisa makan dong. Oke. So, what if I play King H1? Ya, apa yang akan terjadi bila saya memilih raja H1? Ya, karena Magnus tinggal cari remis, maka di partainya Magnus menjalankan langkah yang sama, kuda F1. Bisakah saya makan? Bisa. Apakah akan menang untuk putih? Jelas tidak. Maka di sini memilih raja G1. Tapi ternyata, teman-teman, ada fakta menarik di balik keputusan Magnus Carlsen menerima hasil remis ini yang sudah cukup mengantarkan dia ke semifinal dan akan mengantongi 6.000 US dollar karena dia melaju ke babak semifinal. Tahukah teman-teman, ada langkah menarik dalam posisi seperti ini setelah kuda 3 dan raja 1. Coba sekali lagi untuk ketiga kalinya saya minta teman-teman meningkatkan skill kalian dengan tebak langkah terbaik, langkah yang dilewatkan oleh Magnus, teman-teman, dalam posisi ini. Ya, tepat sekali, ada langkah benteng makan pion G2. What happen if I take? Ya, apa yang terjadi bila kita makan benteng petak G2? Maka ajal akan menjemput bagi putih, karena menteri G4 skak, raja tidak bisa F2, harus H1, skak menteri M4, benteng F3, and then checkmate for white. Lalu, bagaimana putih merespon ini? Setelah benteng G2,
Setelah benteng G2, maka putih harus apa? Ya, satu-satunya cara untuk menyelamatkan putih, karena di sini jelas ada ancaman seperti tadi ya, yaitu dengan menteri makan benteng. Ya, menteri makan menteri, raja G2, lalu apa yang akan terjadi? Menteri ke petak E6 dengan tujuan menteri G4 dan menteri M4, lalu putih menjaga dengan benteng F3. Maka di sini menteri M4 dengan tujuan kuda G5 dan dalam posisi terkunci. Ya, apabila raja G3, maka di sini akan H5. Coba terus memaksakan menteri G4 agar jatuh. Ya, walaupun di sini mengambil ya, misalkan benteng E4 makan-makan, ya jelas hitam akan menang dalam posisi ini, teman-teman, karena buahnya dalam posisi stuck. Nah, inilah yang terjadi dan Magnus tidak melihat benteng makan G2 dan dia memilih repetition move 3 kali langkah yang sama. Dan dengan hasil remis ini maka Magnus lolos ke babak semifinal dengan selisih 1 poin ya. Partai di game pertama menang, di babak kedua 3-4 remis, teman-teman. Luar biasa sekali, dan kita akan saksikan di babak semifinal Magnus akan berhadapan dengan Vladislav Artemiev yang secara mengejutkan mengalahkan nomor 3 dunia Ding Liren. Dan di partai lainnya Jan Nepomniachtchi akan berhadapan dengan rekan senegaranya Andrei Sipenko. 3 Grandmaster Rusia, ada 1 Norwegia Grandmaster, yaitu Magnus Carlsen. Wow, Magnus dikepung 3 pemain Rusia. Bisakah dia menjadi juara Airthing Master? Gimana menurut prediksi kalian? Apakah semua akan Magnus pada waktunya? Seperti jargon yang sering saya bilang. Yeah. We will see. Ya, setiap malam jam 12 malam waktu Indonesia Barat kalian bisa saksikan kelanjutan babak semifinal Airthing Master 2022 hanya satu-satunya channel YouTube Indonesia RL Chess. Like kalau kalian suka video ini, dislike kalau kalian gak suka. Dukung terus RL Chess, dukung terus percaturan Indonesia, kasih saya semangat untuk terus bikin konten setiap hari, teman-teman, dengan cara like, subscribe, dan komen. Nah, inilah ya teman-teman, bahwa catur itu bukan hanya tentang materi, bukan kita kalah pion, 2 pion, 3 pion, tapi as long you got the king ya, you got the opponent the king, and then you will win. Selama kalian masih bisa mendapatkan raja lawan, tidak peduli membuang 2 pion, 3 pion, itulah permainan catur. Apakah kalian titisan Michael Tal? Apakah hari ini Magnus menjadi titisan Michael Tal karena membuang 1 pion di babak opening? Itulah yang terjadi. Magnus still Magnus, and Magnus still the god. Saya pamit, catur yes, Indonesia Jaya. Kita ketemu nanti malam di nobar Airthing Master.